Pernahkah Anda membayangkan hidup di negeri sendiri, tapi merasa seperti tamu? Di Kamboja, tanah warisan leluhur telah berpindah tangan, bukan lewat perang, melainkan lewat tumpukan dokumen investasi asing. Dulu, mereka dijajah oleh tentara Prancis, lalu disiksa oleh Rezim Khmer Merah. Kini, mereka dihisap diam-diam oleh ekonomi global, tanpa senjata, tanpa getih, tapi tetap merampas segalanya. Mengapa sebuah bangsa yang kaya budaya, justru kehilangan kendali atas nasibnya sendiri? Siapa yang mengambil keuntungan dari diamnya dunia? Kisah ini bukan hanya tentang Kamboja. Ini tentang bagaimana dunia perlahan membungkam suara-suara kecil, dengan cara yang sangat modern. Tetap ikuti kami. Di video ini panjenengan akan mengetahui fakta yang menyayat hati nurani kita. Di jantung Asia Tenggara, Kamboja bangkit dengan wajah baru, gedung pencakar langit, resor mewah, dan investasi miliaran dolar. Tapi di balik bayang gemerlap itu, ada satu wajah yang tak pernah ditampilkan dalam brosur pariwisata. Wajah seorang anak, kotor, kurus, dan nyaris tak terlihat. Ia bukan bagian dari masa depan, karena masa kini pun tak mengakui keberadaannya. Di Phnom Penh dan Sihanoukville, kota besar yang katanya simbol kemajuan, ribuan anak hidup di jalanan, bukan hanya miskin, tapi juga tak terdaftar, tak punya akta kelahiran, tak punya identitas hukum, tak punya hak untuk belajar, untuk berobat, bahkan untuk dianggap sebagai manusia oleh negaranya sendiri. Mereka tumbuh dalam ketiadaan. Beberapa dari mereka dipungut, bukan oleh penyelamat, tapi oleh tangan-tangan gelap yang mengatasnamakan pekerjaan. Kasino-kasino ilegal yang menjamur di Sihanoukville dioperasikan oleh investor asing dengan restu diam-diam dari segelintir pejabat lokal, membutuhkan pelayan murah, kurir rahasia, pekerja yang tidak akan pernah bersuara, dan anak-anak ini adalah target sempurna. Mereka tak bisa mengadu, tak ada yang mencatat keberadaan mereka. Mereka bekerja demi sepiring nasi, atau bahkan hanya untuk bisa tidur di lantai yang tidak basah. Apa arti sebuah kota? Jika anak-anaknya dibuang ke trotoar sebelum sempat bermimpi, apa arti pembangunan? Jika generasi mudanya dikorbankan demi gedung-gedung megah dan saku yang semakin gemuk, mereka bukan hanya anak-anak jalanan. Mereka adalah generasi yang dirampas, yang tak pernah diberi pilihan. Yang lebih menyakitkan, bukanlah kemiskinan mereka, tapi kenyataan bahwa semua ini terjadi dengan sepengetahuan banyak orang. Investor datang membawa uang, para pemilik kuasa menutup mata, dan anak-anak ini terus berjalan tanpa tahu akan pergi kemana. Kamboja mungkin sedang menulis babak baru dalam sejarahnya, tapi lembar yang mereka abaikan adalah lembar paling penting. Anak-anak yang seharusnya menjadi penulis masa depan. Mereka tidak butuh belas kasihan. Mereka butuh keadilan dan suara. Selama dunia terus membungkam mereka, kita tak akan pernah benar-benar menjadi manusia. Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah desa
Di mana pernikahan hanyalah kesepakatan semalam. Di mana gadis-gadis muda menjadi pengantin kontrak. Bukan karena cinta, tapi karena kemiskinan dan sistem yang membungkam. Ini bukan cerita dari negeri fiksi. Ini adalah realita yang hidup, bernapas, dan tersembunyi di balik senyuman masyarakat adat. Di beberapa desa di Asia Tenggara, dan juga wilayah-wilayah pinggiran di Asia Selatan, ada sebuah praktik yang disebut oleh penduduk lokal sebagai nikah adat, tapi yang terjadi bukan pernikahan, melainkan kontrak tubuh dan waktu, antara seorang gadis dan seorang pria asing yang hanya singgah semalam. Para turis datang membawa uang, gadis-gadis itu dinikahi secara adat, lalu ditinggalkan. Keesokan paginya, tak ada surat, tak ada tanggung jawab. Yang tertinggal hanyalah luka, yang disembunyikan di balik adat istiadat mereka. Fenomena ini dikenal dengan istilah bride for rent village, dan yang paling ironis, dalam banyak kasus, praktik ini dilindungi secara diam-diam oleh tokoh masyarakat, dibungkus oleh narasi budaya, padahal yang terjadi adalah eksploitasi. Bagi sebagian keluarga miskin, ini dianggap rezeki, bagi si gadis, ini adalah pengorbanan. Dan bagi wisatawan, ini adalah petualangan yang dibayar murah. Banyak dari gadis-gadis ini masih unyu-unyu. Tak berdaya melawan, karena yang menyetujui adalah orang tua mereka sendiri. Setelah pernikahan berakhir, mereka kembali ke rumah. Tak ada yang bertanya, tak ada yang mencatat, dan tentu, tak ada yang peduli. Dalam masyarakat yang menjunjung adat di atas keadilan, mereka tidak hanya kehilangan masa depan, mereka kehilangan hak untuk berkata, tidak. Hukum seringkali diam ketika adat bersuara, dan ketika eksploitasi berbalut tradisi, maka garis antara budaya dan kejahitan menjadi kabur. Negara kadang menutup mata, karena terlalu rumit untuk disentuh, terlalu sensitif untuk dibahas, dan terlalu menguntungkan bagi mereka yang tahu cara bermain dalam diam. Desa ini terlihat damai dari luar, tapi di balik dinding bambu itu, ada seorang gadis yang sedang menangis dalam diam, menyimpan trauma, menyembunyikan aib yang bukan dia ciptakan. Dia bukan memperjualkan apemnya, dia bukan kriminal, dia hanya korban dari sistem, adat, dan manusia-manusia yang menjadikan apemnya sebagai objek transaksi. Di balik aliran tenang Sungai Mekong, di balik gemerlap mentari yang menyentuh permukaan Danau Tonle Sap, tersembunyi kisah yang tak pernah benar-benar diceritakan. Kisah tentang racun, yang mengalir perlahan, menyusup ke dalam jaring ikan, ke dalam piring makan, dan ke dalam tubuh generasi yang menggantungkan hidup dari air yang sudah kehilangan nyawanya. Tonle Sap, dulu disebut jantung air Kamboja, sungai yang menghidupi jutaan jiwa. Kini, airnya mengandung arsenik, merkuri, dan limbah industri yang dibuang tanpa ampun. Sungai ini tidak mati, tapi dia sedang sekarat, perlahan, dihabisi oleh keserakahan dan diamnya dunia. Di sepanjang tepi danau dan cabang-cabang Mekong, hidup ribuan keluarga nelayan. Mereka bangun setiap pagi, menebar jaring, dan berharap ikan datang seperti dulu. Tapi kini, hasil tangkapan mereka tidak hanya membawa rezeki, melainkan juga penyakit, kulit yang gatal, paru-paru yang melemah, dan anak-anak yang tumbuh dengan tubuh yang tak pernah benar-benar sehat. Yang paling menyakitkan, sebagian besar hasil tangkapan ini diekspor ke luar negeri. Dengan label, makanan laut organik. Dunia membeli dengan bangga, tanpa tahu bahwa tangan yang menangkapnya retak karena racun. Bahwa ikan itu tumbuh di air yang tak lagi layak disebut kehidupan. Anak-anak di desa nelayan tumbuh tanpa pilihan. Mereka minum air sungai,
berenang di air yang sama dengan limbah pabrik. Mereka tak tahu soal limbah industri. Yang mereka tahu, inilah rumah mereka. Dan inilah warisan mereka. Sungai ini, satu-satunya warisan, yang kini berubah jadi racun. Namun, di setiap suara yang tenggelam, selalu ada satu suara yang bisa bangkit. Dan mungkin, suara itu adalah milik kita. Kita bisa memilih untuk melihat, untuk bicara, untuk peduli. Karena sungai ini, dan jiwa-jiwa yang hidup bersamanya, tidak butuh belas kasihan. Mereka butuh keberanian kita untuk menyuarakan yang tak terlihat. Dulu, Kamboja dijajah oleh pedang dan bendera. Hari ini, mereka dijajah oleh kontrak dan utang. Nama penindosnya berubah, tapi luka rakyatnya tetap sama. Pada abad ke-19, Prancis datang membawa jalan raya dan sistem hukum. Tapi juga membawa perbudikon terselubung. Rakyat dipaksa bekerja membangun untuk kemegahan kolonial, bukan untuk tanah air mereka. Setelah itu, datang Khmer Merah. Sebuah rezim bergetih yang menghancurkan pikiran. Bukan sekadar tubuh. Jutaan orang dibundir, dan jutaan lainnya dibungkam. Kini, penjajahan tak lagi datang dengan senjata. Ia datang dengan senyum investor. Dengan janji pembangunan, dan proposal kerjasama. Kamboja yang dulu ditindos dengan paksa, sekarang ditaklukkan dengan iming-iming pembangunan. Lahan pertanian, yang diwariskan leluhur, satu persatu dijual ke perusahaan asing. Hutan-hutan ditebang untuk resor dan kasino. Desa-desa digusur untuk proyek real estate, dan tanah milik rakyat, kini dimiliki oleh nama-nama asing, yang bahkan tak bisa mengucapkan nama desa yang mereka hancurkan. Tiongkok adalah investor terbesar di Kamboja saat ini. Di permukaan, gedung-gedung baru, jalan raya, pelabuhan, dan zona ekonomi. Tapi di balik itu, perjudian ilegal, pencucian uang, dan pekerja Kamboja yang diupah murah di tanahnya sendiri. Sihanoukville, kota pelabuhan itu, pernah menjadi kota pantai damai. Kini berubah menjadi miniatur Makau, tanpa tempat bagi warga lokal. Lambat laun, yang hilang bukan cuma lahan, tapi juga jati diri. Anak-anak tumbuh lebih kenal bahasa Mandarin ketimbang Khmer. Pasar-pasar tradisional berubah jadi mall. Upacara leluhur digantikan oleh pesta investor. Apa artinya kemerdekaan jika tanahnya bukan lagi milik rakyatnya? Kamboja bukan negeri kecil. Ia adalah bangsa yang telah bertahan dari genoksidu dan penjajahan. Namun tantangan hari ini lebih sunyi, lebih halus, dan jauh lebih licik. Pertanyaannya bukan lagi, siapa yang menjajah Kamboja, tapi, mengapa masyarakat Kamboja diam saat tanahnya dijual? Kamboja adalah negeri yang indah, dengan danau yang luas, sungai yang kaya, dan budaya yang megah.
Namun di balik keindahan itu, tersembunyi luka-luka yang belum sembuh. Luka akibat kolonialisme yang merenggut martabat. Luka akibat rezim yang membungkam kehidupan. Dan kini, luka akibat ekonomi yang tak pernah berpihak pada rakyatnya. Anak-anak tumbuh tanpa harapan, hidup di lorong gelap kota yang tak menjanjikan masa depan. Tanah dirampas, tradisi dilupakan, dan nama-nama asing tertulis di plakat-plakat pembangunan. Apa artinya pembangunan jika yang tertinggal hanya rakyatnya sendiri? Apa artinya kemajuan jika air yang mereka minum beracun? Dan laut yang mereka andalkan menjadi milik pasar luar negeri? Kamboja tidak butuh belas kasihan. Ia butuh keadilan, butuh perhatian dunia, dan keberanian dari rakyatnya sendiri untuk berkata, "Kami bukan korban, kami adalah pewaris tanah ini." Jangan biarkan Kamboja jadi kisah tragis yang terulang dalam sunyi. Jadikan suara mereka terdengar, sebelum semuanya terlambat.